Justinus Sulfaki, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, semester 3, Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kuliah komunikasi massa, dan saya akan menjelaskan poin tentang feedback dan efek komunikasi massa. Di dalam komunikasi massa dikenal istilah feedback, atau kita bisa artikan sebagai umpan balik. Umpan balik merupakan reaksi atau tanggapan yang diberikan oleh penerima pesan atau komunikan kepada penyampai pesan atau komunikator. Selain itu, umpan balik juga dapat berupa reaksi yang timbul dari pesan kepada komunikator. Jenis-jenis umpan balik, yang pertama ada internal feedback. Internal feedback adalah umpan balik yang diterima oleh komunikator, bukan dari komunikan, akan tetapi datang dari pesan itu atau dari komunikator itu sendiri. Ketika menyampaikan pesan, komunikator menyadari telah melakukan kesalahan atau kekhilafan. Kemudian ia langsung meminta maaf dan memperbaiki kesalahan tersebut. Yang kedua ada external feedback. External feedback adalah umpan balik yang diterima oleh komunikator dari komunikan. External feedback ini sifatnya bisa langsung dan juga bisa tidak. Yang pertama, umpan balik langsung, yaitu reaksi yang dapat segera ditangkap oleh komunikator. Misalnya, anggukan kepala bertanda komunikan mengerti atau setuju terhadap pesan yang diterimanya, atau komunikan menggelengkan kepala yang mengandung arti bahwa pesan yang diterimanya itu tidak dimengerti atau tidak dipahami oleh komunikan. Terus yang kedua, umpan balik tertunda. Umpan balik yang sifatnya tidak langsung adalah umpan balik yang datang kepada komunikator setelah melewati suatu rentang waktu, contohnya rubrik atau surat pembaca pada surat kabar dan sejenisnya. Yang ketiga ada representative feedback. Sesuai dengan karakteristik komunikasi massa yang komunikannya bersifat heterogen, maka tidak mudah untuk mengukur umpan balik yang dari semua komunikan. Karena itu, umpan balik yang datang biasanya merupakan representatif atau wakil sampel, sehingga walaupun yang ditanggapi hanya satu atau dua komunikan, namun hal tersebut sudah dianggap dapat mewakili sebelah komunikan yang lainnya. Yang keempat ada cumulative feedback. Cumulative feedback adalah umpan balik yang datang kepada komunikator, dihimpun dahulu dan tidak segera diubah dalam pesan berikutnya, karena komunikator harus mempertimbangkannya dahulu untuk membuat kebijaksanaan. Kemudian yang kelima ada quantitative feedback. Quantitative feedback adalah umpan balik yang datang pada umumnya diukur dengan jumlah atau kuantitas. Kemudian yang keenam ada institutional feedback, adalah umpan balik yang diterlembagakan, artinya umpan balik yang diupayakan oleh lembaga yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung khalayak untuk mengumpulkan pendapat-pendapatnya, kemudian dianalisis oleh lembaga tersebut. Misalnya umpan balik yang datang dari lembaga penelitian universitas tertentu, maka mendatangi suatu stasiun televisi untuk menayangkan tentang kebenaran suatu hasil penelitian yang pernah ditayangkan oleh stasiun televisi tersebut. Kemudian ada efek komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan jenis kekuatan sosial yang dapat menggerakkan proses sosial ke arah suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Efek atau hasil yang dicapai melalui berbagai media, lisan, tulisan, visual atau audiovisual, perlu dikaji oleh metode yang bersifat analisis psikologis. Dan analisis psikologi adalah kekuatan sosial yang merupakan hasil kerja dan berkaitan dengan watak serta kodrat manusia. Sedangkan analisis sosial adalah peristiwa sosial yang terjadi akibat komunikasi massa dengan pengguna media yang sangat unik dan kompleks. Dalam proses komunikasi, pesan dalam media dapat menerpa secara langsung maupun tidak langsung. Ada 3 dimensi efek komunikasi massa, yaitu yang pertama adalah kognitif, afektif, dan konatif.
Efek kognitif meliputi peningkatan kesadaran, belajar, dan tambah pengetahuan. Efektif berhubungan dengan emosi, perasaan, dan attitude atau sikap. Sedangkan efek konatif berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan suatu menurut cara tertentu. Yang pertama, efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya informatif bagi dirinya. Dalam efek kognitif ini akan dibahas tentang bagaimana media massa dapat membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif. Melalui media massa, kita memperoleh informasi tentang benda atau orang dan tempat yang belum pernah kita kunjungi secara langsung. Seseorang mendapatkan informasi dari televisi bahwa robot gedeg mampu melakukan sodomi dengan anak laki-laki di bawah umur. Penonton televisi yang asalnya tidak tahu menjadi tahu tentang peristiwa tersebut. Di sini pesan yang disampaikan oleh komunikator ditunjukkan kepada pikiran komunikan. Dengan kata lain, tujuan komunikator hanya bisa berkisar pada upaya untuk memberitahu saja. Yang kedua ada efek afektif. Efek ini kesadarannya lebih tinggi dari efek kognitif. Tujuan dari komunikasi massa bukan hanya sekedar memberitahu pada khalayak agar menjadi tahu tentang sesuatu, tetapi juga bisa lebih dari itu. Setelah mengetahui informasi yang diterimanya, khalayak diharapkan dapat merasakannya. Sebagai contoh, kita mendengar atau membaca informasi artis kawakan Roy Martin dipenjara karena kasus penyalahgunaan narkoba. Maka dalam diri kita akan muncul perasaan jengkel, iba, kasihan, atau bisa jadi senang. Perasaan sebel, jengkel, atau marah dapat diartikan sebagai perasaan kesal terhadap perbuatan Roy Martin itu tersendiri. Sedangkan perasaan senang adalah perasaan lega dari para pembenci artis yang kehidupannya hura-hura, yang senang atas tertangkapnya para public figure yang cenderung hidup hura-hura. Adapun rasa iba atau rasa kasihan dapat juga diartikan sebagai keheranan khalayak mengapa dia bisa melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga ada efek behavioral. Efek behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan. Adegan kekerasan dalam televisi atau film akan menyebabkan orang menjadi beringas. Program acara memasak bersama Rudy Khairuddin misalnya akan menyebabkan para ibu-ibu rumah tangga mengikuti resep-resep baru. Bahkan kita pernah mendengar kabar seorang anak sekolah dasar yang mencontoh sebagai adegan gulat dari acara Smackdown yang mengakibatkan satu orang tewas akibat adegan gulat tersebut mengalami cedera parah. Namun dari semua informasi dari berbagai media tersebut tidak mempunyai efek yang sama. Radio, televisi, atau film di berbagai negara telah digunakan sebagai media pendidikan. Sebagian laporan telah menunjukkan manfaat nyata dari siaran radio, televisi, dan pemutaran film. Sebagian lagi melaporkan kegagalan, misalnya ketika terdapat tayangan kriminal pada program Buzzer di SCTV menayangkan informasi anak SD yang sedang melakukan bunuh diri karena tidak diberi jajan oleh orang tuanya. Sikap yang diharapkan dari berita kriminal itu ialah agar orang tua tidak semena-mena terhadap anaknya. Namun yang didapat keesokan atau lusanya dilaporkan terdapat berbagai tindakan yang sama dilakukan anak-anak SD. Inilah yang dimaksud perbedaan efek behavior. Tidak semua berita, misalnya anak mengalami keberhasilan yang berubah khalayak menjadi lebih baik, namun pula bisa mengakibatkan kegagalan yang berakhir pada tindakan lebih buruk. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya pahami dan saya jelaskan dalam video kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.